Dalam hal ini poinnya adalah baik laki-laki maupun perempuan itu dilarang menikahi orang kafir. Mencintailah secara objektif, kemudian mempertimbangkan secara rasional. Bagaimana sih Prof gitu solusinya untuk anak-anak muda gitu? Walaupun memang di dalam SEMA sendiri di tahun 2023 ya dijelaskan ya Prof dipersempit lagi buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Siniar Dialektika Menggali Ilmu Mencari Titik Temu. Kali ini kita bakal ada di salah satu pembahasan yang sangat menarik, apalagi kaula muda yang saat ini sedang dilema nih hatinya terkait tentang bagaimana sih pernikahan beda agama. Mungkin nanti selanjutnya kita akan jelaskan terlebih lanjut terkait apa yang akan kita bahas pada kali ini. Jadi kali ini kita akan ditemani dengan narasumber yang sangat menarik, yang sangat profesional dalam bidang hukum keluarga, terlebih dalam bidang perkawinan, yaitu Prof. Dr. Wardah Nurania SIMASI selaku Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Selamat siang, Prof. Siang. Nah, kali ini kita akan ditemani oleh beliau untuk membicarakan terkait tentang hal-hal apa yang sedang hangat pada di Indonesia kali ini. Mungkin kita tahu ya Prof ya, di Indonesia ini kan ada yang namanya sedang booming lagu dari 420, yaitu lagu tentang Mangu. Yang dimana dalam liriknya itu, lirik-lirik baitnya dia menjelaskan bahwasanya di lagu ini terdapat makna bahwasanya di Indonesia sedang ada yang namanya perkawinan beda agama. Yang ini menjadi sebuah dilema dari kaula muda saat ini gitu. Karena memang cinta kan tidak bisa dibatasi dengan apapun ya Prof ya. Kadang dengan siapapun kita boleh suka dan mencintai seseorang gitu. Namun yang jadi permasalahannya di Indonesia sendiri kan ada beberapa regulasi seperti dalam undang-undang tentang perkawinan yang membatasi bahwasanya masyarakat itu dilarang untuk menikah beda agama. Dan dalam regulasi tersebut juga tidak secara spesifik Prof menyebutkan terkait tentang perkawinan beda agama ini. Lantas bagaimana sih kira-kira regulasi ini berjalan gitu dalam praktiknya di dalam peradilan-peradilan gitu Prof ataupun dalam pernikahannya sendiri gitu? Ya, baik, kaitannya dengan perkawinan beda agama di Indonesia ya, memang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 sendiri ya, Pasal 2 Ayat 1, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang disahkan menurut agama masing-masing dan kepercayaannya. Nah, dalam pasal ini memang tidak secara jelas atau konkret apakah kawin beda agama itu dibolehkan atau tidak. Nah, tetapi dalam pasal 8 huruf F ya dikatakan bahwa tidak ada pernikahan bagi dua orang yang menurut agamanya itu dilarang menikah. Jadi jelas di sini bahwa pernikahan, dasar sah pernikahan di Indonesia memang kembali pada prinsip atau aturan dari agama ya. Apalagi misalnya bagi umat Islam di KHI pasal 40 poin C, perkawinan yang dua orang ya, salah satunya tidak beragama Islam itu juga tidak dibolehkan. Jadi memang peraturan di Indonesia secara norma hukum memang sebenarnya itu dikembalikan pada aturan atau prinsip-prinsip dalam agama, khususnya dalam agama Islam. Oke, mungkin ini menjadi sebuah hal yang menarik ya Prof. Kalau misalnya kita mungkin kelas balik lagi ya Prof ya. Sependek pemahaman saya ada beberapa aturan di agama Islam bahwasanya diperbolehkan untuk menikah beda agama asal si perempuannya ini wanita kitabiah gitu ya Prof ya. Lantas apakah memang hal ini masih relevan gitu di di hukum di Indonesia saat ini ataupun di masyarakat sendiri gitu Prof? Baik, kalau bicara hukum Islam ya, atau agama Islam, itu pasti berpijak pada Al-Quran. Setidaknya ada 3 ayat yang biasanya dalam hal kaitannya tentang kawin beda agama. 3 ayat, yang pertama yaitu Al-Baqarah ya, ayat 221. Nah, di sini poinnya adalah larangan menikah laki-laki dan perempuan yang musyrik ya.
Kemudian yang kedua adalah surat Al-Maidah ayat 5 ya, biasanya di sini yang menjadi pegangan untuk bolehnya menikahi perempuan ahli kitab. Nah, laki-laki yang muslim menikahi ahli kitab. Kemudian yang ketiga adalah surat Mumtahanah ayat 10. Dalam hal ini poinnya adalah baik laki-laki maupun perempuan itu dilarang menikahi orang kafir. Itu dalam ayat. Lalu kemudian kita merujuk pada praktek sahabat. Ada beberapa sahabat yang memang melakukan pernikahan dengan ahli kitab. Tetapi pada zaman Umar ya, Umar bin Khattab, itu pernikahan ahli kitab itu dilarang. Bahkan Umar pernah melarang mengirim suratnya gubernur Hudzaifah itu Al-Yamani untuk menceraikan istrinya yang ahli kitab dengan alasan daulah Islamiyah waktu itu. Jadi untuk menjaga kemadorotannya, untuk menolak ya hal-hal fitnah yang mungkin pada konteks waktu itu menimbulkan kemadorotannya. Umar dalam hal ini untuk menyarankan para sahabat untuk menceraikan atau melarangnya menikah ahli kitab. Nah, kemudian sebenarnya perkawinan beda agama itu kan menjadi ikhtilaf ya, berbeda pendapat. Ketika dikatakan ahli kitab, definisi ahli kitab itu siapa? Itu juga para ulama berbeda pendapat. Tadi misalnya merujuk pada 3 ayat yang tadi, ada kalimat musyrik, ada kalimat kafir, ada kalimat ahli kitab. Siapa musyrik, siapa kafir, siapa ahli kitab? Itu juga terminologi yang berbeda. Para ulama juga banyak mendiskusikan tentang itu. Nah, kemudian problematikanya ahli kitab itu siapa? Itu juga ulama berbeda pendapat. Apakah ahli kitab itu orang-orang yang menatub kitab yang sebelum Islam datang atau Rasulullah ada gitu, atau sampai sekarang ahli kitab itu? Nah, ada 3 pendapat setidaknya ya, terkait perkawinan beda agama ini. Yang pertama, membolehkan secara mutlak ya, menikah dengan ahli kitab. Ya, laki-laki muslim menikahi ahli kitab, yang pertama adalah membolehkan secara mutlak dengan merujuk dasar argumentasi tekstual terhadap ayat Al-Maidah ayat 5 tersebut. Yang kedua, melarang secara mutlak. Nah, melarang secara mutlak karena menganggap bahwa ahli kitab sekarang itu berbeda dengan yang dulu. Karena ahli kitab sekarang itu berbeda dengan yang dulu, karena ahli kitab sekarang itu musyrik, kafir dan sebagainya, karena sudah menyimpang dari ajaran samawi sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah membolehkan secara teks, tetapi melarang karena syadud dari'ah. Nah, syadud dari'ah itu menutup jalan kemadorotan. Nah, membolehkan secara tekstual karena Al-Maidah ayat 5 memang membolehkan menikahi perempuan ahli kitab. Tetapi secara syadud dari'ah menurut mazhab Hanafi misalnya, itu menikahi perempuan ahli kitab itu adalah makruh tahrim, mendekati haram. Nah, kalau misalnya menurut Maliki bahkan misalnya makruh tahrim itu mendekati haram ya, haram. Maliki juga makruh, Syafi'i makruh. Waktu itu juga ada polemik atau perdebatan terkait ahli kitab yang mana? Ahli kitab yang ahlul harb ya, atau ahli zimmi. Nah, itu perdebatan yang luar biasa. Tetapi artinya dari sini pendapat ketiga itu boleh tapi secara teks, tapi makruh atau makruh tahrim atau bahkan haram dari syadud dari'ah tergantung pada nilai kemadorotannya. Itu dalam hukum Islam. Lalu bagaimana kaitannya dengan maqasid syariah? Yaitu tadi, maqasid syariah itu tujuan dari pensyariatan hukum Islam. Kita lihat secara tekstual ya, bahwa perkawinan dengan ahli kitab boleh secara tekstual, Al-Maidah ayat 5. Tapi kemudian praktek zaman
para sahabat, khususnya zaman Umar, itu dilarang karena ada hal-hal kemadorotan. Nah itu, jadi bagaimana konteks sekarang? Dilihat konteksnya. Makosid syariahnya. Maksud syariah itu menjaga agama ya. Hifdud din, hifdun nafas, hifdul akal, hifdun mal, dan hifdun nasl. Nah, bagaimana konteks nilai dari kemadorotan atau kemaslahatannya? Mungkin itu. Oke, terima kasih ya Prof. Itu mungkin beberapa hal yang dari Prof sampaikan tuh terkait tentang makosid syariahnya gitu ya Prof ya. Jadi sebenarnya dalam kasus ketika cinta dan komitmen moral sangat kuat antara pasangan dan pasangan beda agama gitu Prof, apakah memang ada ruang kompromi dalam hukum Islam sendiri gitu Prof? Kalau bicara hukum Islam ya tadi dan makosid syariah, hukum itu kan bersifat dinamis ya, fleksibel, ada ruang kontekstual, taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman, ahwal, dan azminah ya. Jadi atau al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Jadi ruang fleksibilitas atau kompromi sangat terbuka. Tetapi dalam konteks kawin beda agama yaitu dilihat dari sisi ilatnya atau rasiologis, nilai moral, bagaimana kondisi konteks saat ini. Bagaimana nilai kemaslahatannya, bagaimana nilai kemadorotannya. Ketika misalnya yang dulu dibolehkan pada zaman sebelum Umar, lalu sekarang zaman Umar dilarang, itu pasti ada pengaruh perbedaan kondisinya, ahwal, keadaan. Zamannya berbeda, waktunya berbeda, dan kondisinya berbeda. Nah, bicara tentang kompromi tadi, persoalan perasaan, cinta, dan sebagainya dikaitkan dengan norma hukum ya mungkin tidak cukup untuk bagaimana ruang ijtihad atau cinta itu dijadikan alasan untuk menganalisis atau mengukur tingkat kemaslahatan dan kemadorotan. Tidak cukup sekedar cinta. Ya, sebenarnya agak bingung juga sih Prof. Maksudnya karena anak muda sekarang kan kadang mereka tuh menerobos norma agama, norma hukum hanya demi cintanya gitu. Lantas kira-kira bagaimana sih Pop penanganan terhadap anak-anak yang mereka tuh menerobos hal itu semua gitu demi untuk cintanya, walaupun memang di dalam Islam, di dalam negara sendiri pun benar secara mutlak untuk melarang hal ini gitu Prof. Mungkin ada beberapa case yang orang tuh kadang melihat beberapa regulasi yang ada di luar negeri ya Prof ya. Di luar negeri kan mungkin ada beberapa negara yang memperbolehkan terkait tentang perkawinan beda agama Bro, dan mereka pergi ke negaranya tersebut gitu Bro, dan mereka perkawinan beda agama. Setelah mereka balik ke Indonesia, apakah memang agamanya itu benar-benar diakui? Maksudnya perkawinan beda diakui gitu Bro? Apakah memang tidak sama sekali diakui karena memang beda regulasinya gitu Bro? Oke, baik, kaitannya dengan generasi muda sekarang ya, terutama Gen Z memang mempunyai karakter yang ciri khas yang unik karena Gen Z memang akrab ya sangat dengan dunia digital. Mungkin kalau dulu masa-masa saya itu yang namanya networking, berelasi, berteman itu yang face to face, ketika kita itu circle-nya hanya orang-orang Islam saja, orang misalnya di kampus UIN saja atau di pondok saja, mungkin yang tidak berjumpa secara darat itu juga agak susah. Tapi sekarang karena dunia era digital, networking, jejaringan, berelasi mungkin lebih luas, lebih terbuka karena dunia digital ini, dan sangat mungkin atau sangat potensinya sangat besar untuk akhirnya jatuh cinta melalui internet atau jejaringnya media sosial itu. Nah, generasi Z sendiri itu mempunyai karakter yang terbuka, memang ya, sangat terbuka karena plural, dan dia juga sangat lebih berperspektif inklusif ya, apalagi kaitannya dengan keragaman dan keberagaman. Nah, kaitannya dengan kasus muda-mudi misalnya yang saling jatuh cinta terkait karena beda agama, ya solusinya memang harus edukasi dalam artian apakah perkawinan itu hanya butuh modal cinta,
Apakah berkeluarga itu cukup dengan hanya cinta? Nah, edukasi ya, terkait tujuan dari perkawinan, tujuan dari berkeluarga. Apakah bisa sampai tujuan itu? Nah, tujuan berkeluarga itu apa? Bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Di antaranya adalah untuk mencapai kebahagiaan adalah persoalan legalitas itu. Persoalan legalitas, pengakuan status secara sosial ya, kemudian bagaimana istilahnya kesadaran dia terhadap hukum, kemudian bagaimana menjalin komunikasi yang dengan pasangan yang berbeda ya. Jadi banyak alat-alat tempur gitu untuk mempersiapkan perkawinan dan berkeluarga itu. Nah, kaitannya ada praktek-praktek yang misalnya menempuh jalur lain. Ya, memang di Indonesia itu tidak secara tegas melarang dan tidak secara jelas membolehkan. Nah, karena Undang-Undang Perkawinan pasal 2 nomor 1 juga tidak tegas, maka ada celah di situ. Ada celah yang akhirnya menikah di luar negeri lalu dicatatkan ya, di Indonesia. Nah, ini juga ada Undang-Undang Administrasi Kependudukan nomor 23 tahun 2003. Pernikahan yang mendapatkan izin pengadilan negeri untuk dicatatkan ya bisa dicatatkan. Nah, tadi terkait bagaimana legalitasnya, Adminduk atau catatan sipil itu kan kewenangannya mencatat. Mencatat itu bukan berarti mengesahkan. Jadi berbeda ini. Pengakuan secara administrasi tetapi secara keabsahan itu kembali pada undang-undang. Undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinannya KHI dan khususnya Muslim itu melarang. Jadi belum sampai, walaupun dicatat belum sampai pada keabsahan legalitas. Oh, oke, Prof. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat juga dalam pasal 2 ayat 1 di Undang-Undang Perkawinan ya, Prof, Undang-Undang 1 tahun 1994 itu mungkin bisa dilihat frasanya mungkin cenderung multitafsir gitu terkait tentang beda agama. Dan bagaimana sih hal ini bisa berdampak kepada teknik pelaksanaan peradilan di Indonesia gitu, Prof? Ataupun mungkin di tingkat KUA sendiri? Ya, karena ketidaktegasan dalam pasal tersebut ya, Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1, maka memang di dalam praktik lapangan terjadi multitafsir yang disparitas putusan. Jadi ada putusan-putusan yang memang mengabulkan pengadilan negeri itu untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Ada yang ditolak. Akhirnya catatan sipil juga sesuai dengan hasil putusan itu. Nah, karena multitafsir itu, karena tidak adanya kesatuan putusan, maka mungkin potensi untuk diskriminasi itu terbuka lebar. Ada kasus-kasus mungkin yang mendapatkan legalitas atau pencatatannya, ada yang tidak. Itu tergantung case-case-nya dan tergantung daripada putusan pengadilan tersebut. Oke. Berarti memang semua tergantung ya, Prof. Iya, karena memang di Indonesia belum secara tegas, misalnya kayak di Arab Saudi, memang ditolak saja. Tapi kemudian ada juga negara, misalnya Irak membolehkan, Yordania juga membolehkan, misalnya, atau di Aljazair ya, karena dengan ahli kitab itu dibolehkan. Nah, negara hal yang membolehkan atau tidak itu tergantung kebijakan politiknya. Nah, di Indonesia sendiri karena memang mayoritas mazhabnya Syafi'i ya, itu karena mazhab Syafi'i itu memakruhkan ya, makruh, maka sebenarnya walaupun tidak secara tegas membolehkan atau melarang, tetapi celahnya sangat kecil. Atau bahkan tidak boleh, mengarah pada tidak boleh. Sekarang dipersempit lagi dengan adanya SEMA, ya, Surat Edaran Mahkamah Agung yang terbit pada 2023 kemarin, bahwa mengarahkan pengadilan negeri, para hakim untuk tidak memberikan izin pencatatan kawin beda agama. Oke.
Mungkin kan di dalam UU Adminuk juga ada ruang untuk nikah beda agama ya Prof. Jadi mungkin ada disharmonisasi antara undang-undang gitu, yang dimana undang-undang perkawinan jelas melarang, terus dalam KUHP jelas melarang, yang otomatis itu berdasarkan dengan agama Islam atau mungkin dari keadaan budaya yang ada gitu. Akhirnya diakomodir dalam KHI. Namun juga ada beberapa undang-undang seperti Adminuk yang mungkin memberikan kewenangan juga untuk PN untuk mencatatkan hal ini gitu Prof. Kira-kira bagaimana sih Prof gitu solusinya untuk anak-anak muda gitu? Walaupun memang di dalam SEMA sendiri di tahun 2023 ya dijelaskan ya Prof, dipersempit lagi bahwasanya di dalam PN pun dilarang gitu. Kira-kira bagaimana sih solusi untuk anak-anak muda yang zaman sekarang ini gitu Prof? Solusinya secara umum ya sebenarnya memang karena adanya disparitas putusan ya, ketidaktegasan secara undang-undang yang ada perbedaan atau disharmoni antara undang-undang perkawinan dan undang-undang Adminduk tadi, ya harus ada reformasi legalitas ya, legislasi. Ada disharmoni legislasi di situ, artinya harus ada perubahan atau pembaruan. Seperti apa? Artinya gini, pilihannya di Indonesia aturan beda agama itu seharusnya ya dua pilihan secara tegas, melarang secara hitam putih atau membolehkan secara tegas dengan perlindungan hak-hak sipil bagi pelakunya. Nah, kalau sekarang karena ada dua hal yang berbeda, undang-undang yang disharmoni itu, akhirnya ketika pasangan beda agama itu menikah, kemudian dia dengan jalur yang berbeda mencatatkan dengan di catatan sipil, misalnya orang Islam, dia mendapatkan catatan sipil, dia mendapatkan dicatat ya, diakui, tetapi hak-hak sipilnya mungkin tidak maksimal diberikan. Bagaimana misalnya hak istri terkait harta, waris, anak-anaknya, status dan sebagainya. Belum tentu itu mendapatkan hak-hak sipil seperti itu. Nah, disitulah mungkin dilihat sisi-sisi kemaslahatan, maqasid syariah. Jadi ketika memang secara tegas dilarang, ya seharusnya sudah ada pembaruan undang-undang. Tidak lagi adanya disharmoni dengan undang-undang yang lain. Begitu. Ya mungkin kan kita sempat menyinggung terkait tentang SEMA ya Prof yang tahun 2003, yang mana pengadilan ini harus menolak terkait tentang pencatatan perkawinan itu ya Prof ya, beda agama. Lantas bagaimana sih Prof efektivitas SEMA ini di dalam lingkup PN untuk legislasi nikah beda agama gitu Prof? Apakah memang disparitas putusan ini memang terjadi secara masif gitu, artinya dalam artian tidak ada perubahan setelah munculnya SEMA ini, karena kan mungkin kita ketahui hakim mempunyai otoritas sendiri terkait tentang hal ini ya, memutuskan itu. Kira-kira gimana Prof kayak gitu? Iya, dari efektivitas hukum mungkin baik ya, lebih efektif dalam artian menguatkan yang sebelumnya. Dengan SEMA itu berarti pintu atau celahnya itu semakin kecil untuk ke arah larangan. Tapi karena masih berupa SEMA, belum undang-undang, ya potensi untuk disparitas putusan itu masih terbuka lebar. Ya saat ini tuh pelaku kawin beda agama di Indonesia itu sudah sampai 2023 ya, data dari ICRP itu 1.600 lebih. Nah, entah itu mendapatkan bisa artinya ada catatan dari catatan sipil atau tidak. Artinya dinamika sosial, realitas di lapangan itu memang masih banyak. Dan putusan-putusannya masih juga disparitas dengan adanya SEMA itu, karena memang mungkin konteks dari kasus ke kasus lain itu berbeda ya. Misalnya hakim itu tadi mempunyai otoritas melihat dari hak anak atau hak istri dan sebagainya, mungkin saja masih diperbolehkan pada kasus-kasus tertentu. Jadi mungkin saya kan mungkin melihat ada SEMA apa gitu ya Prof, yang kalau misalnya orang nikah di luar negeri itu ketika balik ke Indonesia, walaupun dia beda agama, dia tetap diajukan isbat nikahnya gitu Prof. Tapi dengan kewajiban di satu agama, dalam artian kan mereka ada salah satu yang pindah agama gitu Prof. Apakah memang ini menjadi salah satu
solusi gitu anak muda. Karena kan anak muda zaman sekarang kan Gen Z kan kadang liar juga Prof gitu ya pemikirannya. Jadi kalau misalnya seperti itu kira-kira gimana Prof? Jadi salah satunya ada yang pindah agama gitu dan diisbatkan nikah lagi di Indonesia gitu Prof. Ya kalau ditanya solusi itu dalam artian kayak memberikan solusi jalan keluar untuk menikah agama ya. Tapi kalau menurut saya sebagai apa namanya yang konsen terhadap keluarga, ya artinya itu tadi lebih disarankan agar berpikir ulang untuk melakukan pernikahan beda agama itu karena untuk berkeluarga tidak cukup hanya persoalan rasa suka dan cinta, tetapi ada konsekuensi-konsekuensi tersendiri, terutama konsekuensi hukum. Nah, kalau jalan keluarnya alternatif itu dengan menikah di luar negeri, harus pindah agama satu dulu lalu kemudian isbat, ya memang itu salah satu celah yang dilakukan oleh banyak pelaku selama ini. Jadi menikah di luar negeri ya kemudian dicatat di catatan sipil atau misalnya dia harus pindah dulu ke satu agama lalu kemudian akad dengan agamanya atau nanti kemudian balik lagi, ya itu kan artinya alternatif-alternatif yang apa yang berisiko. Alternatif yang tetap berisiko konsekuensi hukum, bukan hanya hukum aja, bahkan sosial. Bahkan kemudian pada efek-efek pada kemaslahatan atau kebahagiaan dari berkeluarganya itu sendiri. Nah, artinya khususnya bagi para muda-mudi untuk menentukan berkeluarga itu ya harus sangat rasional. Bukan lagi persoalan perasaan menikah itu, tetapi menikah adalah keputusan rasional. Keputusan rasional untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah bahagia, salah satunya adalah legalitas. Bagaimana dipayungi norma hukum itu. Oke, mungkin kita udah dari tadi udah ngomongin terkait tentang aspek hukumnya gitu Prof. Kenapa perkawinan beda agama ini dilarang di Indonesia gitu. Sampai beberapa celah yang tidak yang sudah kita tadi omongin gitu. Itu ya sebenarnya bukan salah satu solusi, tapi mungkin sebagai celah aja gitu Prof ya. Karena memang ada beberapa hal yang longgar gitu di Indonesia mungkin dalam segi regulasi. Cuma kalau misalnya kita lihat Prof dalam segi faktor sosiologis gitu Prof, ataupun dari dari psikologi anak-anak kuno sekarang, sebenarnya apa gitu sih Prof dampak gitu yang benar-benar relate gitu di anak muda kalau misalnya mereka menikah beda agama? Apakah memang nanti akan terjadi nanti bakal ada terjadi ini loh, maksudnya warisan yang enggak teratur, atau mungkin bakal ada terjadi cekcok gitu karena mungkin saya dengar ada tidak sekufu gitu, mungkin kan bisa dari beda agama gitu. Ada juga salah satu hadis yang menjelaskan bahwasanya nikah tuh harus dilihat dari agamanya gitu Prof untuk memilih seorang perempuan. Mungkin memang apakah gitu Prof ada faktor ataupun dampak yang terjadi dalam segi sosiologis ataupun psikologis yang dilakukan anak muda jika mereka tetap melakukan perkawinan beda agama gitu Prof. Kira-kira gimana faktornya? Ya, bicara dampak ya, memang tadi dampak hukum sangat sulit ya untuk artinya hukum di Indonesia memang sangat sulit untuk mendapat pengakuan secara hukum. Yang kedua ada nggak dampak sosial atau psikologi? Ya sangat, karena berkeluarga itu kesiapan dari sisi emosional ya, kematangan emosional, kematangan spiritual ya, ekonomi dan sebagainya itu memang harus dipersiapkan maksimal. Ketika ada terjadi perkawinan agama, itu akan pasti upaya untuk menuju tujuan perkawinan bahagia itu lebih ekstra. Salah satunya mungkin harus toleran, ya, itu juga tidak mudah, tidak sederhana. Atau tentang resolusi konflik, manajemen ketika ada konflik seperti apa. Kemudian adanya harus ada kesadaran konsekuensi yang tadi hukum sosial, belum tentu dia di keluarga besarnya juga setuju misalnya. Kemudian di masyarakatnya, di lingkungannya. Nah, ada konsekuensi yang harus memang disadari betul ya, khususnya para muda-mudi untuk mempunyai putusan-putusan yang berpengaruh pada hidupnya jangka panjang ya. Seperti itu ya. Karena memang dalam berkeluarga itu yaitu tadi
Keluarga itu tidak, alat tempurnya banyak. Atau berapa ya? Alat tempurnya jadi kayak orang mau perang. Karena berkeluarga itu, menikah itu kan ibadah. Iya. Ibadah itu apa? Orang ibadah itu kan memang seperti orang jihad. Orang jihad, makanya alat tempurnya, senjatanya harus banyak. Tidak cukup hanya persoalan perasaan itu tadi. Nah, kenapa ini konteksnya adalah muda-mudi? Karena muda-mudi yang baru jatuh cinta mungkin merasa baru sekali jatuh cinta, 2 kali jatuh cinta, jadi akhirnya ya hanya dia yang dicintai. Padahal kan ada pertimbangan yang lainnya yang sangat rasional. Nah itu jadi mungkin saran saya ya generasi Z, nah muda-mudi itu adanya edukasi ya, terkait tujuan perkawinan, berkeluarga, bagaimana dia lebih mempertimbangkan hal-hal yang sangat rasional untuk memutuskan keputusan-keputusan berkeluarga itu. Salah satunya adalah efek atau dampak yang sangat besar ya, terkait kawin beda agama khususnya di Indonesia. Oh, oke, Prof. Terima kasih. Jadi begitu ya teman-teman yang pengen nikah perkawinan beda agama nih, didengerin dulu nih. Kira-kira apa dampaknya? Jangan sampai kalian menerobos norma agama, norma Islam. Jadi nanti takutnya ada beberapa dampak yang akan terjadi gitu. Mungkin hal ini juga bisa terjadi gitu kan. Walaupun memang anak muda mungkin kan dia melakukan tanpa ada pertimbangan gitu. Zaman sekarang ini gitu, Prof. Lebih Gen Z gitu kan. Lantas yang saya masih bingung kan gitu ya Prof, ya, terkait tentang tadi gitu masalah kalau misalnya kita tinjau lagi untuk melihat isu perkawinan beda agama, kira-kira bagaimana sih Prof gitu kita melihat antara ketika memang hal ini menjadi salah satu hal yang mendesak gitu Prof bagi satu pasangan untuk melangsungkan perkawinan gitu. Kalau misalnya kita lihat dari segi masalah musalah, mungkin kalau misalnya kita lihat dari tingkat kemudorotannya mungkin akan sedikit minim gitu ya, yang sehingga bisa membuat hal ini menjadi lebih diperbolehkan gitu. Kalau misalnya kita lihat dari segi hukum regulasinya kan mungkin benar-benar tidak gitu, nggak boleh. Kira-kira bagaimana sih Prof mensinergikan dari kedua hukum ini, dari hukum agama sendiri dan hukum negara? Ya di Indonesia sih memang sampai saat ini memang belum secara tegas melarang ya, tetapi memang celahnya sangat kecil gitu, karena memang ini bukan persoalan teks dalilnya, tetapi yang tadi maslahah dan maqasid syariahnya itu. Jadi harus ditimbang-timbang ya dari sisi maslahat dan madorotnya. Ada kaidah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menolak kemadorotan itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Nah di Indonesia sendiri lebih celahnya adalah lebih sempit atau susah untuk mendapatkan keabsahan karena memang dianggap bahwa nilai kemaslahatannya itu kecil, lebih banyak madorotnya. Apalagi misalnya ada fatwa MUI ya nomor 28 tahun 2005 itu sudah memang melarang atau mengharamkan karena berdasarkan nilai-nilai dari masalah itu. Mungkin bisa juga dilakukan penelitian atau riset ya, ada 1.600 sekian pelaku kawin beda agama di Indonesia. Apakah kemudian mereka melakukan perjalanan pernikahan itu seperti apa? Hambatannya, kendalanya ya. Dari sisi masyakot madorotnya seperti apa? Nah itu mungkin perlu ada data-data riset lapangan yang untuk mendukung dari keputusan-keputusan hukum ya, khususnya apakah harus dibuka atau dilarang atau misalnya dibuka menjadi solusi alternatif sempit ya, dibolehkan tetapi sangat sempit, syarat-syarat tertentu dan sebagainya. Saat ini kan seperti itu. Secara undang-undang mungkin dilarang, walaupun secara tidak tegas, tapi ada celah sedikit. Ada undang-undang admin untuk dicatat. Tapi artinya ruang celah, apalagi sekarang ada SEMA, dipersempit lagi. Nah, celah-celah sekecil itulah mungkin untuk solusi-solusi alternatif yang pada case-case yang sangat spesifiknya. Mungkin yang karena dilihat dari kepentingan atau maslahat yang lebih besar, misalnya status anak, karena sudah beranak pinak, atau misalnya dalam status hak-hak yang dalam keluarga yang lain. Mungkin itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Prof. Mungkin bagi teman-teman nih yang udah terlanjur menjalin hubungan asmara dengan orang yang beda agama nih, ini saya akan mempertanyakan kepada Prof, ini jalan keluarnya gimana? Kira-kira bagaimana sih Prof jalan keluar untuk
anak muda-mudi yang saat ini sedang menjalin hubungan beda agama yang akan melangsungkan perkawinan beda agama? Karena mungkin tadi teman-teman sudah melihat ya bagaimana dampak sosiologis ataupun dampak sosial yang akan terjadi jika memang hal ini benar-benar dilakukan, ataupun mungkin dalam aspek hukumnya sendiri gitu. Kira-kira jalan keluar gimana, Prof, untuk anak-anak muda yang sudah menjalani hubungan seperti ini? Ya, itu karena tadi sudah dibahas secara konsekuensi dan dampak-dampak tadi ya, dari nilai kemadorotan ya, yang lebih harus diperhatikan daripada maslahat mungkin yang kecil ya, karena memang Gen Z ini karakternya sangat terbuka ya. Sering berada pada dilematis ya antara nilai-nilai eh, harapan dia, nilai-nilai sosial yang dia, realitas sosial yang sangat plural yang dia hadapi, dan juga nilai-nilai hukum yang sangat membatasi. Memang karakter Gen Z ini karakter yang labil. Dalam artian labil itu karena apa nih? Gitu, karena memang dia lebih terbuka. Ya, lebih terbuka karena eranya digital, tapi kemudian ada norma-norma yang harus membatasi kebebasan dia. Nah, sarannya adalah yaitu tadi lebih banyak mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya rasional, objektif. Ya. Nah, seharusnya kalau karakternya terbuka, dia itu lebih objektif. Kalau yang orang inklusif itu kan terbuka, itu mempunyai karakter yang sangat objektif dan rasional, mempertimbangkan, menghitung mana yang baik, mana yang buruk, lebih banyak buruk apa lebih banyak kebaikannya. Itu karena mampu, punya jiwa keterbukaan, punya perspektif terbuka, maka seharusnya dia lebih mampu untuk menakar, mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya dan kemaslahatan keluarganya ke depan. Ya, memang pilihan. Kalau memang harus pilihannya adalah kawin beda agama, harus ada refleksi dan evaluasi, dan ke depan seperti apa, konsekuensinya, kesiapannya, kesadarannya. Jangan sampai misalnya keputusan itu hanya kesepakatan emosional sesaat, tapi seharusnya harus dipertimbangkan secara jangka yang sangat objektif dan rasional itu. Ya, saya kira Gen Z memang lebih cepat berpikir menurut saya daripada generasi sebelumnya. Jadi lebih smart ya, lebih objektif tadi, dan lebih wise menurut saya karena dia berkarakter inklusif. Iya. Ya, gitu. Saya sebagai anak Gen Z kadang juga mengakui hal ini sih, Prof. Mungkin Ya, jangan takut jatuh cinta. Dalam artian gini, jatuh cinta memang hak asasi manusia. Ya, di situ ada ruang kebebasan. Tetapi artinya jatuh cinta itu bukan berarti segalanya dan udah selesai hidupnya di situ. Nah, bisa saja kita kan mencintai lagi yang sesama seiman karena kemaslahatan, mencintai lagi karena konteks tertentu, mencintai secara rasional itu, mencintai karena nilai-nilai kemanfaatan, kemaslahatan, itu yang mungkin yang lebih baik daripada hanya mencintai secara emosional. Oke, terima kasih, Prof. Mungkin karena pembahasan mungkin sudah cukup ya, Prof, ya. Terus juga udah banyak lah dari kita dari segi aspek hukumnya, terus dari segi dampaknya gitu. Mungkin kita cukupkan segini dulu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan nanti tanya di komen. Mungkin saya akan simpulkan sedikit gitu terkait tentang pembahasan ini. Jadi teman-teman yang pengen berniatan nikah beragama jangan dulu, karena di Indonesia sudah jelas dilarang. Jadi mungkin tadi udah dijawab sama Prof. Farda di dalam Fatwa MUI, sudah jelas itu melarang terkait tentang perkawinan beda agama ini. Terus juga dari Makosyad Syariah juga dilarang. Terus juga teman-teman yang ingin cari celah, jangan sampai ingin cari celah gitu. Karena mungkin teman-teman bisa dapat dari celah itu, tapi kan teman-teman nggak tahu bagaimana dampak yang akan terjadi dari teman-teman. Mungkin teman-teman bisa secara realistis gitulah, secara pemikirannya lebih terbuka lagi, bagaimana sih kira-kira perkawinan beda agama ini akan berdampak kepada hubungan teman-teman. Mungkin itu simpulan dari saya. Mungkin Prof ada closing statement untuk anak-anak muda yang saat ini sedang menjalani hubungan beda agama gitu. Ya, tadi sebenarnya gini, kalau sarannya ya mencintailah secara objektif, kemudian mempertimbangkan secara rasional. Mungkin itu teman-teman
pembahasan kita kali ini, maka cukup kita akhiri. Terima kasih Prof. Farda sudah Sama-sama. berkenan untuk hadir di acara podcast ini. Jadi anak-anak muda bisa tercerahkan nih. Jadi nggak butek-butek amat otaknya. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.